أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan cara menyambungkan modem Orbit Pro ke OpenWRT Rere STB tentunya. Nah, baik teman-teman, sebenarnya kenapa harus ada tutorial? Karena kita akan menggunakan koneksi yang pada umumnya kita gunakan dari port LAN di belakang STB untuk dijadikan sebagai input. Jadi disitulah masalahnya kenapa harus ada tutorial seperti ini teman-teman. Nah baik, berhubung karena memang STB itu hanya menggunakan satu port LAN, dan tentunya kita harus merubah fungsinya dari LAN ke WAN teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan WiFi on, saya rasa tidak ada masalah, cukup terkoneksi ke STB dulu menggunakan WiFi. Nah maka dengan cara itu teman-teman akan leluasa untuk merubah atau mengedit di bagian interface tanpa takut kehilangan koneksi ke STB-nya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang tidak menggunakan WiFi internal ya dalam men-setting OpenWRT-nya. Nah, jadi di sini kita harus perhatikan prosedur dengan baik-baik karena salah prosedur saja kita akan kehilangan koneksi ke STB teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan USB to LAN sebagai output dari STB-nya ya, menggantikan port LAN, sebab port LAN-nya nanti akan kita jadikan sebagai input dari modem Orbit Pro-nya. Nah, prosedur pertama teman-teman tinggal masuk ke network interface seperti ini, dan jika menemukan interface WAN itu saya sarankan lebih baik dihapus ya, karena ini hanya defaultnya saja teman-teman. Defaultnya saja memang bawaan dari firmware RSTB seperti ini. Cukup kita hapus seperti ini. Kemudian di sini masih ada ya untuk interface WAN. Cukup interface WAN ya teman-teman, yang warna pink ini. Yang warna hijau interface LAN jangan dihapus. Oke, kita hapus lagi. Jadi di sini ketiga-tiganya sudah saya hapus dan saya save and apply. Nah, setelah itu oke, kita tunggu. Ini masih proses penghapusan ya teman-teman. Coba tinggal di refresh, biasanya langsung hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Nah, baik. Pertama-tama yang harus kita usahakan adalah bagaimana caranya agar kita tetap terkoneksi ke STB-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan atau switch dari LAN di belakang STB ke LAN dari USB to LAN-nya, teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita harus setting dulu USB to LAN-nya. Kita harus pasang, kemudian kita deteksi di sini, teman-teman. Sebentar, saya pasang dulu USB to LAN ke STB. Nah, kemudian LS USB. Nah, di sini sudah terdeteksi TP-Link USB 10/100 LAN. Nah, selanjutnya kita kembali ke interface network seperti ini. Kemudian masuk ke tab device, teman-teman. Ke tab device. Kemudian di bagian BR-LAN kita klik configure. Nah, seperti ini. Di bagian bridge port, teman-teman tinggal masukkan ETH1, sebab otomatis jika hanya menancapkan satu USB to LAN itu sudah pasti menjadi ETH1. Baik, kita buktikan. Kita klik ini drop down-nya dan betul ya teman-teman, di sini ada ETH1. Tinggal dicentang seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian save and apply lagi, teman-teman. Nah, maka dengan demikian kita sudah bisa memindahkan koneksi LAN dari PC ke port USB to LAN-nya, teman-teman. Nah, baik, saya akan pindahkan koneksi PC saya yang sebelumnya di port LAN di belakang STB ke USB to LAN yang baru saja kita pasang. Baik, saya akan
kelihatan di situ sudah terputus ya teman-teman. Saya akan tancapkan USB tulannya. Maksud saya kabel PC, kabel LAN dari PC saya tancapkan ke USB tulan. Dan kita lihat, nah sekarang sudah bisa teman-teman. Jadi di dalam STB ini, OpenWRT ini ada dua port LAN, yaitu ETH0 dan ETH1, atau dengan kata lain USB tulan dan port LAN di belakang STB. Nah baik, selanjutnya kita sudah aman untuk men-setting sebab kita sudah terkoneksi menggunakan port LAN dari USB tulan. Nah setelah seperti itu teman-teman kembali ke BR LAN, kemudian configure lagi. Nah ini ETH0 adalah interface dari port LAN yang di belakang STB. Ini kita keluarkan dari bridge port. Jadi ETH0 itu kita keluarkan dari bridge port, diperhatikan ya teman-teman. Nah sekarang sisa ETH1. Kita save, kemudian kita save and apply. Nah maka otomatis ETH0 atau port LAN di belakang STB sekarang ngambang. Dia tidak ada fungsi sama sekali teman-teman. Nah sekarang kita switch menjadi one untuk difungsikan sebagai input dari Orbit Pro nya nanti. Pertama-tama kita klik add new interface. Nah di sini di name-nya terserah teman-teman mau kasih name apa. Saya beri nama modem saja ya. Kemudian di bagian protokol teman-teman pilih DHCP client, jangan DHCP v6 ya. Cukup DHCP client seperti ini. Nah, di sini ada device. Teman-teman tinggal klik dan pilih di sini ETH0. Kemudian create interface. Sampai di sini belum selesai. Teman-teman masuk dulu ke tab firewall setting. Nah, di sini assign firewall zone. Kita klik lagi dan pilih one. Nah, otomatis ETH0-nya akan menjadi one. Kita save. Setelah kita save dan selanjutnya kita save and apply lagi. Nah, maka dengan demikian ETH0 atau port LAN yang ada di belakang STB sudah bisa kita gunakan sebagai input dari modem Orbit Pro nya teman-teman. Di sini pasti akan muncul MAC address dari port LAN di belakang STB. Maka dengan demikian ini sudah siap untuk menerima IP dari Orbit Pro. Baik teman-teman, saya akan coba tancapkan ke port LAN STB nya. Apakah sudah bisa terhubung ke modem? Dan kita tunggu sampai mengeluarkan IP di sini. Tentunya adalah 192.168.8 titik sekian ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah terhubung dengan baik ke modem Orbit Pro nya. Kita akan pastikan dengan cara merestartnya seperti ini. Dan kita yakinkan bahwa koneksinya sudah bagus setelah kembali mendapatkan alamat IP dari Orbit Pro nya teman-teman. Baik, kita tuna sekarang sudah ya. Oke, saya akan cek dulu di bagian tunnel sebab di sini saya menggunakan tunnel. Saya akan restart tunnelnya untuk memastikan tunnel ini sudah melewati modem tersebut teman-teman. Nah baik, kita lihat sudah tidak ada masalah. USB tulan tetap terpasang sebab yang terkoneksi ke PC saya sekarang menggunakan USB tulan ya. Aman teman-teman. Nah selanjutnya tinggal tes browsing ya. Apakah bisa browsing? Aman ya teman-teman, tidak ada masalah untuk browsing. Nah jadi seperti itulah cara setting modem Orbit Pro di OpenWRT RR STB tentunya teman-teman. Jadi prosedurnya harap diperhatikan, jangan ketukar prosedurnya karena resikonya adalah kehilangan koneksi ke STB nya teman-teman. Dan
teman-teman yang menggunakan WiFi internal on itu tidak ada masalah ya, karena masih ada cadangan untuk terkoneksi ke STB-nya. Meskipun misalkan tidak disengaja salah setting di bagian ETH, itu tidak masalah sebab teman-teman masih bisa terkoneksi menggunakan WiFi internalnya untuk melanjutkan settingan atau memperbaiki settingan yang salah. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.